Hai, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Apa kabar? Oke, hari ini saya mau reading energi untuk Sagittarius arti hadir. Sagittarius Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk Oktober 2020. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada pencipta kita, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Sagittarius, apa kabar? Apa kabar? Terima kasih untuk Sagittarius yang sudah like, subscribe, dan komen di channel Nona Pastel. Juga yang sudah share video, terima kasih sekali. Terima kasih juga untuk Sagittarius yang sudah personal reading. Ya, terima kasih untuk supportnya. Karena ini general reading, bisa vice versa. Ya, saya akan tebar 3 baris. Baris pertama energi kamu, baris kedua energi pasangan kamu, baris ketiga arti hadir kamu, dan ada bottom of the deck. Karena kita melihat dari dua sisi, bisa vice versa. Ya, kalau tidak resonate, mungkin kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate, mungkin ada di Moon or Rising or Venus kamu. Oke? Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Kamu bisa hubungi Ibu Ata. Ya, kita mulai. Darling angels, please clarify, please clarify. Sagittarius, arti hadir. Sagittarius, arti hadir. Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, please clarify, please clarify. Energi untuk Oktober 2020. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Sagittarius, arti hadir. Sun, Moon, Rising, and Venus. Oke, Sagittarius. Oke. Baris pertama energi kamu. Eight of Wands. Shocking moment. Oke, Four of Swords. See, Four of Swords. Oke, Five of Wands. Five of Wands. Energi pasangan kamu bisa vice versa. Queen of Pentacles. Okay. Ten of Cups. Okay. Ace of Pentacles. Arti hadir kamu. The Wheel energy. Okay, the World energy. Okay. Seven of Swords. Okay. Bottom of the deck. Oh, the Fool's energy. So new beginning. See, new beginning. Butuh situasi nekat ngelakuin hal-hal bodoh untuk new beginning. Kadang kita butuh melepaskan semuanya untuk bisa memulai awal baru. Tidak peduli resikonya apa, ke depannya gimana, itu nggak perlu dikhawatirkan. Ini tentang new beginning. Ya, bisa juga tentang renewal, pembaharuan. Awal baru, langkah baru yang ingin dicapai di sini. Dan ada shocking moment di energi kamu, bisa vice versa. So, ada keputusan besar yang kamu ambil dalam hidup kamu. Oke. Oke, energi yang kencang Capricorn, Taurus, and Virgos. Di sini ada Taurus, Cancer, Pisces, Scorpio, Libra, Gemini, Aquarius. Ya bisa energi aja. Ini general reading, bisa energi aja, bisa vice versa. See? Sagittarius. Saya ngeliat di sini kayak shocking moment di sini. Ada situasi di luar kendali, and then kamu mau melakukannya. Ya, kayak situasi berkabut di sini, perlu keputusan besar yang diambil. Kalau tidak akan terus berkabut. So new beginning di sini.
tentang oke, harus mulai. Kalau enggak akan begini-begini aja hidup saya. Harus memutuskan apapun yang terjadi dengan segala risikonya harus saya terima. Kalau enggak, saya akan hidup di situasi yang berkabut setiap saat dan saya tidak mau itu terjadi dalam hidup saya. See, Aries, Leo, Sagittarius di sini. And then di sini, oke, kamu mulai mengabaikan situasi-situasi rasa khawatir, ini broken heart dalam diam. See, sudah terlalu lama kecewa, sudah terlalu lama dengan situasi berkabut. So, take a risk ya, kayak mengambil resiko menjadi jalan terbaik. Tidak apa-apa resikonya akan seperti apa. Yang penting mau keluar dari situasi di mana sudah lama sekali broken heart dan sudah jadi dingin tawar hatinya. Si orang yang sudah lama tersakiti, dia akan pendam, dia broken heart sendiri, dia diam, dia pendam, dan akhirnya boom, situation, 8 of Wands. So, ambil resiko untuk keluar dari situasi berkabut dengan segala resikonya lebih baik daripada saya diam dan bertahan dengan hubungan yang berkabut di sini. Kayak gitu situasinya ya. Sagittarius, kamu ngerasa kamu nggak sendiri. Ada yang lain selain kamu, bisa vice versa. Kamu ngerasa hidup hubungan kamu dengan pasangan kamu adalah competition. Dia punya banyak pilihan, kamu punya banyak saingan. So, lebih baik ambil resiko. Saya ngelihat kayak kamu ingin melepaskan diri dari hubungan yang berkabut. Kayak saya tidak lagi bahagia dengan hubungan ini. Saya broken heart, saya diam saja, dan ini cukup berbahaya, seperti kamu memendam bom dalam diri kamu sehingga ketika ada ledakan itu sulit dikendalikan. Shocking moment di sini. See? Oke. Di sini. Bisa juga tentang inner power. Ada keputusan besar yang kamu ingin lakukan di sini. Saya ngelihat kayak energi kamu tentang oke, saya pengen banget single. Pengen banget single. Daripada saya bersama dengan seseorang yang membuat saya tidak bahagia di sini. See. Kita lihat energi pasangan kamu. Saya ngelihat kayak dia pribadi yang cukup tenang, diam, bekerja keras dan berkomitmen di sini. Dan ya, dia ngerasa dibahagia dengan kamu. Oke, kembali tentang komitmen. See. Ini tentang komitmen, beberapa masalah finansial. Saya ngelihat kayak ada masalah isu finansial ya, kayak di hubungan kamu nih ada masalah finansial yang sulit untuk terpecahkan di sini. The Fool's energy seperti ingin melarikan diri dari tanggung jawab ya. Bisa vice versa. Dia ngerasa kayak dia fokus bekerja untuk isu finansial yang kalian hadapi di sini. Sih, kayak kamu ingin punya komitmen dengan yang lain sepertinya. Mungkin kamu yang punya banyak pilihan di sini. I think like ada momen kamu pengen single dan kamu pengen ngelakuin sesuatu untuk bisa jadi single. Like this. Pasangan kamu tidak banyak bicara, mungkin juga tidak ada lagi komunikasi di antara kalian. Beberapa di sini sudah ada anak dan hubungan ini cukup bahagia, hanya ada masalah finansial ya sepertinya. The Fool's energy dan energi dari Ace of Pentacles. Seseorang yang menggunakan finansial secara tidak tepat. Sih. Kayak gitu. Jadi kayak faktor untuk kamu ingin jadi single,
sepertinya lebih banyak karena financial issue di sini. Dan mungkin ada pilihan lain yang kamu rasa lebih menjanjikan di sini. So, Queen of Pentacles, the Fool's energy. Mungkin dia tidak terbuka tentang penghasilan dia di sini dengan kamu. Dan dia ngerasa itu sudah buat bahagia. Capricorn, Taurus, and Virgos. Ini lebih kepada isu finansial yang kamu rasa dia tidak jujur dengan kamu di sini. Oke, ini cukup meledak-ledak. Meledak-ledak dalam diri kamu. Kayak kamu ingin dia jujur dalam segala hal, terutama penghasilan dia, tapi kayak dia close, semuanya nggak terbuka di sini. Ya, sepertinya financial issue. Tapi ya, bisa tentang tripartite relation karena ini ada komitmen. Ada komitmen yang dibangun dengan banyaknya pilihan di sini. Oke. Sagittarius. Kita lihat energi dari kalau kamu tanya apa dia cinta dengan kamu, dia bahagia dengan kamu, Ten of Pentacles. Dan sepertinya di sini komunikasinya tidak berjalan baik. Kamu dan dia tidak ada heart to heart conversation yang menjelaskan tentang rules, terutama tentang pengaturan finansial di hubungan kamu dan dia. Dia diam, kamu berharap dia speak up, tapi di sini ketika isu finansial ini muncul di hubungan kamu dan dia terlalu banyak menutupi, dia diam di sini. Sini the Fool's energy. Sudah kayak ngerasa nggak cocok gitu loh, terutama isu finansial, kayak nggak cocok di sini. Terlalu banyak rahasia yang dia lakukan. Tapi dia bahagia dengan kamu. So, ada kebahagiaan di sini yang lahir dari cinta. Kita lihat arti hadir kamu. Di sini ada the wheel, pelajaran kehidupan. Sepertinya kamu perlu mengenal pasangan kamu dan pasangan kamu perlu mengenal kamu. Jadi hubungannya nggak seperti roller coaster. Kayak kamu ngebatin. Jadi kayak kamu ngebatin di sini, kayak menjengkelkan begitu di hati kamu kalau dia nggak jujur masalah finansial, ya kayak gitu. The World energy seperti dia punya dunia sendiri di hubungan kalian. Kamu ngerasa kayak pengen bebas dari dia, tapi dia ngerasa itu dunia dia, kamu nggak perlu ikut campur gitu, kayak gitu. And then saya ngelihat di sini ada intrik drama, triki-triki tipu daya. So kayak ada pikiran negatif dalam diam kamu di sini tentang kenapa dia menutupi finansial dia. Mungkin ada orang lain selain kamu. So kamu ngerasa di sini kamu punya banyak saingan. Kayak kamu ngerasa kayak dia tidak mau bicara dengan saya karena di sini dia punya komitmen dengan yang lain. Dia tipu saya tentang isu finansial ini. Kenapa dia tidak mau terbuka tentang penghasilannya? Dia diam saja di sini. Mungkin ada hubungan lain yang dia biayai di sini. So ini dalam diam menilai segala sesuatu. Tentunya negative thinking di sini. Kamu ngerasa dia nggak jujur sama kamu. Kalau kamu tanya apa arti hadir kamu untuk dia, saya ngelihat kayak ini hubungan yang komunikasinya tidak berjalan baik, komunikasinya tidak dirawat. Pertama, yang kedua, tidak satu vision di sini.
tidak satu arah berjalan. Karena ketika dia merasa bahagia saat menutupi penghasilan dia, di sini kamu nggak bahagia. See? Jadi kayak nggak saling kenal satu dengan yang lain, tidak ada bonding yang kuat. See? Mungkin juga tentang, ya mungkin dia punya yang lain selain kamu karena kamu ngerasa ditipu di sini. Kalau kamu nanya apa kamu berarti untuk dia, saya ngelihat kayak di sini the wheel and seven of swords. Sih kayak dia berbohong dengan dirinya sendiri tentang hubungan yang bahagia. Sih kayak sandiwara drama-drama di sini. Sih kayak orang ngelihat dari jauh itu, kayak dari luar orang melihat, oke, kamu bahagia sama pasangan kamu, happy family di sini. Tapi di dalamnya itu porak-poranda sih, kayak terlalu banyak tipu daya, intrik di sini. Dia bohongi diri dia, kamu bohongi diri kamu di sini. Sih, karena tidak ada lagi komunikasi di antara kalian. Ya, kamu berarti untuk dia. Di sini ada the word. Di sini tentang dunianya. Kamu ada dalam dunianya, tapi seperti kayak banyak skat-skat yang dia bangun. Ya, tembok-tembok yang dia bangun, skat-skat yang dia bangun untuk itu tidak perlu kamu tahu begitu. Jadi kayak kalian bukan pasangan, saling curiga satu dengan yang lain. Sih. Terutama isu finansial di sini. Yes. So, dia tidak terbuka secara finansial dengan kamu. The Fool's energy, dia tidak peduli apakah itu menyakiti kamu atau tidak. Okay. So, new beginning, kamu ingin keluar dari hubungan ini. Buat apa bersama dengan seseorang yang terlalu banyak drama, triki-triki, tipu daya. Kamu berarti untuk dia. The Fool's energy. The World energy. Dia ngerasa kayak dia bisa setir kamu, dia bisa ngatur kamu seperti apa yang dia mau. The Wheel di sini tentang belajar saling mengenal satu dengan yang lain di sini, bicara dari hati ke hati di sini. Dia merasa beruntung pernah memiliki kamu dan dia ngerasa kamulah takdirnya dia di sini. Tapi dengan catatan dia di sini punya drama, intrik-intrik yang menurut dia kamu bisa menerima dia dengan semua intrik dan drama-dramanya di sini, tipu dayanya di sini. See? Kayak kamu dealing dengan seseorang yang cukup childish di sini. See? Makanya kamu ingin mengakhiri. Jadi kayak ada bahasa gini, uangmu uangku, uangku uangku. Kayak gitu. See? Kayak tapi di pihak kamu ngerasa kayak kita sudah bersama, kita perlu saling jujur untuk penghasilan masing-masing, tapi dia tidak mau. See? Dan di sini ada tata kelola keuangan yang tidak baik. Ya, the Fool's energy, Ace of Pentacles. See? Orang yang nggak jujur mengelola keuangan. Di sini ada energi dari Seven of Swords, Ace of Pentacles. Sepertinya penghasilan kamu habis dia gunakan untuk hal-hal yang tidak berguna. See? So ini financial issue. I think like ya nggak cocok gitu loh. Kalian punya beda mindset untuk masalah finansial di sini. See? So the Wheel ini tentang saling mengenal. Butuh heart to heart conversation untuk bisa mendapatkan jalan tengah. Tapi saya ngelihat kayak ada keputusan, tekad bulat, ledakan dalam diri kamu. Ini sudah terjadi lama. So, Eight of Wands kayak, okay, it's time to let go. See,
new beginning, the Fool's energy. Kalau dia begitu childish, baiklah sekali ini saya akan bersikap childish, mementingkan diri saya sendiri. Saya akan keluar dari hubungan ini dan kita berpisah. Saya tidak mau dengan pencuri. Nah, itu bahasa kamu, sih. Saya tidak mau bersama dengan pencuri, sih. This is kayak seseorang yang mencuri. Ledakan di sini, kayak udah nggak tahan. Oke. Sagittarius. Dia ngerasa kamu nyaman dengan sikap dia. Ini karena nggak saling kenal. Jadi kayak kamu nggak pernah protes tentang cara dia menghabiskan finansial di sini. Sih, tidak ada transparansi. Oke. Ya ini butuh saling kenal, bicara, harus bicara pasangannya itu maunya gimana gitu, terutama tentang pengelolaan keuangan ya. Nggak bisa sepihak begitu, itu yang kamu mau tapi dia nggak bisa jujur sama kamu. Menurut kamu udah enough, saya sudah lama tahan sabar ini tapi kayak udah nggak ada rasa sabar, so boom, situation 8 of Wands, bye bye. See, kita lihat dari malaikat cinta. Oke, sekali lagi Sagittarius arti hadir. My darling angels, please clarify, please clarify. Sagittarius arti hadir, Sagittarius arti hadir, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi Oktober 2020, please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels, thank you, thank you, thank you. Okay, Sagittarius. So, forgiving and learning, see? As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Berikan maaf dan belajar dari kesalahan. See, ini ledakan amarah. So, kayak gini, kamu selalu, kayak kamu ngomong gini di hati kamu ke pasangan kamu, tapi ini talk to hearts. Ya ini kayak bicara di hati sendiri gitu, kayak ngomong dengan diri kamu sendiri. Selama ini kamu childish, oke sekali ini saya akan childish. So, kita berpisah. Saya nggak mau lagi mikirin apapun. Resikonya apapun akan saya terima. Yang penting kita pisah. Nah, kayak gitu. Say forgiving. Berikan maaf. Belajar dari kesalahan. Ya, mungkin kalau menurut kamu berpisah itu cara terbaik karena kamu sudah bosan dengan hidup bersama seorang pencuri. Ya, ini kayak pasangan yang nggak jujur secara finansial. Ada kecurigaan kamu tentang tripartite relation di sini. Ada amarah. So, berikan maaf, belajar dari kesalahan. Ambil keputusan dengan kepala yang dingin, hati yang tenang. See, Sagittarius. Bottom of the deck, retreat. It's time to disconnect from the world. So, ini ada ledakan. Ini ada ledakan. Waktunya untuk menarik diri. Disconnect from the world. So, waktunya menyendiri. Tenangkan diri kamu. Tenangkan pikiran dan dinginkan kepala kamu terutama. Redam ledakan ini. Jernihkan pikiran kamu ketika kamu ingin mengambil keputusan besar. Karena the Fool's energy kayak, okay, waktunya saya juga bisa egois. Kamu pikir hanya kamu aja yang bisa egois. Kayak gitu. So, jangan sampai kamu mengambil keputusan dengan ledakan, broken heart dalam diam di sini, Sagittarius. See, ini hanya saran, ya, saran. Bisa diikuti, bisa tidak. Kita lihat dari Oracle Wisdom for Sagittarius arti hadir. Oke, sekali lagi. Sagittarius arti hadir. My darling angels, please clarify, please clarify. Sagittarius arti hadir energi untuk Oktober 2020. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels, thank you, thank you, thank you. Okay, Sagittarius. Demonstrate love, find out what is important to choose you love and act on it. See? Bagaimana cara kita menunjukkan cinta pada orang yang kita cintai?
Itu yang kamu harapkan. Kamu berharap sekali dia mau menunjukkan sikap dia dengan cara cinta dan kasih sayang di sini, tapi kamu nggak bisa dapatkan itu. Bisa vice versa. Mungkin juga kamu perlu mengungkapkan keinginan kamu dengan cara yang lebih tenang, karena ini ada ledakan. Ya, dia pernah mencintai kamu. Kamu pernah bahagia dengan dia. Walaupun di sini kayak kamu tahu akhirnya dia punya kebiasaan buruk di sini. So, ketika kamu mau memutuskan sesuatu, pertimbangkan dengan cinta dan kasih sayang di sini tanpa perlu harus melukai orang lain. Ketika memutuskan untuk berpisah, ya pasti itu akan melukai, pasti. Di sini karena dia udah ada di zona nyaman dia tentang bagaimana tindakan dia di sini. Yang kamu rasa dia menipu kamu, ini dia sudah ada di zona nyamannya dia. Tapi ya maksudnya di sini kayak selesaikan dengan baik-baik, dengan cinta. Dia pernah buat kamu bahagia, kalian pernah saling mencintai. Karena di sini kamu broken heart dalam diam. Selesaikan masalah dengan dewasa, dengan dasar cinta. Bottom of the deck. Focus on love, look for the good in everyone. So, pikirkan hal-hal baik yang ada dalam dirinya. Manusia punya dua sisi. Ya, kita punya dua sisi. Seperti dua mata koin, ya. Jadi mata koin itu ada dua sisi, baik dan buruk. Ingat kebaikannya, ingat cintanya. Fokus pada kebaikannya. Dan kalaupun ingin pisah, fokuslah pada kebaikan untuk kalian masing-masing di sini. Jangan karena ledakan amarah dan akhirnya merusak semua, menjadi chaos hubungan ini. Masih ada PR untuk kamu ketika hubungan ini berakhir. Kamu perlu melepaskan maaf, kamu perlu belajar dari kesalahan. Kamu punya PR. Kalau sampai kamu mau berpisah, itu PR kamu. Kamu harus maafkan dia. Ya, ingat cinta dan kebaikannya. Focus on love. Ya, kita kalau yang menyakiti dia mudah untuk bilang maaf, dia mau memperbaiki kesalahan. Tapi yang tersakit ini cenderung tenggelam, dia terjebak dengan energi negatif di mana rasa sakit itu sulit dia lepaskan. Ini PR yang berat untuk kita memaafkan orang yang sudah menyakiti kita. Itu PR berat banget, gak mudah, tapi ya harus kamu lakoni. Karena di sini new beginning, kamu ingin memulai hal baru. So, mulailah hal baru, lembaran baru dengan cara yang positif. Supaya tidak ada perputaran karma di dalamnya. Karma buruk tentunya. Itu dari saya, ini tidak resonate untuk semua Sagittarius. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.